Hai, Sales Warrior di seluruh tanah air. Kembali bersama dengan saya, Eloy Zaluhu dari studio Sales Warrior Zone, Achieving Greater Sales Results. Topik kita kali ini, Powerful Closing Techniques bagian kedua. Kita mulai dengan kutipan yang biasa saya sampaikan di setiap pelatihan Sales Warrior dan di akhir podcast Sales Warrior ini. Ayo konsentrasi, dengarkan ya, ini kalimatnya. Business is a game, let's play. Sometimes you win, sometimes you learn. Artinya, bisnis termasuk selling and closing bagaikan sebuah permainan. Mari kita mainkan dengan sebaik-baiknya dan seperti halnya dalam permainan atau pertandingan apapun, kadang kita menang, kadang kita harus belajar dan berlatih lebih lagi. Filosofi dari kalimat tersebut adalah bahwa tidak ada istilah gagal. Yang ada adalah menang atau belajar. Sikap mental seperti demikian sangat penting bagi seorang sales warrior, terlebih di tahap closing. Seperti yang biasa saya sampaikan, bahkan prajurit terbaik ketika bertempur di medan perang bisa saja berakhir kehilangan nyawa. Untuk komitmen pengorbanan itulah dia dikenang sebagai seorang pahlawan. Kita sebagai sales warrior atau sales elite juga seperti demikian. Sebagai ilustrasi, bagi teman-teman yang sudah memiliki anak, imajinasikan putra atau putri Anda suatu malam sebelum ia tidur bertanya, "Papa atau Mama, Ayah atau Ibu, apakah hari ini berhasil closing?" Coba, apa jawaban Anda? Well, jawaban terbaik adalah, "Nak" atau "Sayang, pertanyaanmu bagus sekali. Hari ini Papa atau Mama sudah berjuang layaknya seorang petarung sejati. Seluruh potensi dengan teknik terbaik telah dikerahkan. Namun, belum closing, Nak. Tetapi dengan kreativitas serta ketekunan pasti akan closing. Ayo, sebelum kita tidur, kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jerih payah kita akan berbuah manis tepat pada waktunya." Nah, dalam proses setia memberikan yang terbaik itulah kita menjadi seorang pahlawan dalam profesi yang sedang kita geluti. Teman-teman, konsep indah yang barusan saya jelaskan tadi adalah bagian dari konsep atau prinsip pembelajaran TML, Theocentric Motivation and Leadership, yaitu motivasi kerja yang berpusatkan pada Tuhan, pencipta dan pemelihara hidup kita. Namun, kedewasaan spiritual serta kecerdasan emosi seseorang ditandai dengan kemampuan menghubungkan konsep teosentris atau spiritual tadi dengan prinsip motivasi serta teknik closing yang paling efektif. Ayo, perhatikan kata close. Hilangkan C dari kata close, maka menjadi lose. Artinya kalah. Jika Anda tidak berhasil closing terhadap ide atau produk yang Anda tawarkan, Anda kalah. Ini adalah realita yang kejam. When you don't close, you lose. Ketika Anda tidak closing, maka Anda rugi, keluarga rugi, perusahaan rugi, dan jika Anda yakin sepenuhnya pada manfaat produk, layanan, atau ide Anda, maka prospek hingga masyarakat luas semuanya menderita kerugian. Well, betul. Tadi di awal saya katakan bahwa hanya ada menang atau belajar, tidak ada kata gagal. Namun teman-teman, listen, dengarkan. Setiap prinsip tidak boleh hanya dimaknai dari satu sisi pengertian. Karena dari sudut pandang yang berbeda, kita sama-sama mengerti bahwa seorang tenaga sales sejati hanya dibayar jika dia berhasil closing. Iya kan? Pada titik closing lah kesepakatan ditutup dan semua individu yang terlibat mendapat keuntungan. Karena itu teman-teman, mari memahami bahwa keterampilan closing tidak hanya dibutuhkan oleh tenaga penjual, tetapi semua orang. Di dunia ini, banyak orang yang memiliki ide-ide besar dan brilian. Namun, tak banyak yang berhasil mewujudkan gagasan tersebut. Sebutkan 10 nama yang terkenal di dunia. Semuanya pasti memiliki kesamaan, yaitu kemampuan mengajak dan membujuk orang lain hingga close the deal untuk mendukung dalam bentuk tenaga atau dana sehingga ide, produk, dan jasa mereka bisa hadir di pasar. Jadi, keterampilan closing
diperlukan oleh semua orang, termasuk karyawan yang menginginkan kenaikan gaji atau jabatan, atau pengusaha yang memerlukan suntikan dana untuk pengembangan bisnisnya. Jadi teman-teman, tidak ada kerugian yang lebih besar bagi seorang salesperson dibandingkan gagal closing. Tidak ada. Efek dari gagal closing menyedot semangat dan meruntuhkan keyakinan pada keterampilan diri Anda sendiri. Juga meruntuhkan keyakinan Anda pada produk yang Anda jual dan bahkan pada perusahaan di mana Anda bekerja atau pimpin. Gagal closing memicu keraguan teman-teman, juga ketakutan, kehilangan harapan, dan akhirnya fokus beralih dari semangat bertarung kepada akumulasi kerugian dari banyaknya kehilangan penjualan. Karena itu gagal closing jangan pernah Anda anggap remeh. Jangan dipikir sebagai sesuatu yang memang begitulah adanya. Apalagi sampai Anda salah meyakinkan diri bahwa gagal closing itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. No, ingat, tidak ada yang menang jika Anda tidak closing. Tidak ada. Tanamkan prinsip ini sampai ke dalam pikiran bawah sadar teman-teman. Kemudian latih dan gunakan closing teknik yang sudah saya tuliskan secara detail dalam buku dan pelatihan Sales Warrior using Rave Sales Principles sampai teman-teman berhasil melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya dalam proses penjualan. Di bagian terakhir, ayo simak dan tetap fokus. Teman-teman, pada podcast sebelumnya, saya mengatakan bahwa ada 101 closing techniques. Namun, hanya ada 3 prinsip utama yang perlu Anda pahami. Pertama, kreativitas membuat kalimat. Kedua, selalu coba keberuntungan Anda. Ketiga, tekun, pantang menyerah. Nah, teknik closing paling mudah sudah saya jelaskan pada podcast sebelumnya. Kali ini saya akan berikan 3 contoh closing teknik yang lebih advance. Ini butuh konsentrasi tingkat tinggi ya teman-teman, karena bagian ini seharusnya dilatih secara role play yang biasa saya lakukan dalam kelas pelatihan offline atau face-to-face workshop. Contoh pertama, immediate closing technique atau teknik segera atau sekarang. Begini, Anda menjelaskan mengapa calon konsumen atau nasabah akan lebih beruntung jika ia bertransaksi sekarang. Pastikan Anda tahu dan sudah siapkan keuntungan bagi calon pembeli atau nasabah, kenali bisnis dan produk Anda tentu saja. Misalnya dalam industri properti, gunakan kreativitas membuat kalimat berikut ini. Keuntungan Pak Joko jika transaksi hari ini masih bisa memilih unit Pak. Dalam beberapa minggu, unit sudah jauh berkurang dan harganya jauh lebih tinggi. Untuk proses selanjutnya, mari Pak saya bantu untuk pembayaran booking fee. Sambil senyum dengan tetap percaya diri, arahkan ke kasir atau arahkan calon pembeli mengisi data singkat. Contoh kedua, congratulations closing techniques. Teknik selamat pada diri sendiri. Contoh penggunaannya dalam industri otomotif, misalnya mobil merek tertentu. Namun bisa sesuaikan penggunaannya dengan industri Anda masing-masing. Misalnya, calon pembeli bernama Pak Rudi berkata, "Saya pikir-pikir dulu ya, di luar budget nih." Maka ingat 5 langkah jitu mengelola keberatan di podcast sebelumnya. Dan di langkah kelima, Anda lanjutkan dengan kalimat berikut dengan tetap sopan, senyum penuh percaya diri, katakan, "Iya Pak Rudi, mobil ini memang bagus. Makanya sudah seharusnya Bapak mengucapkan selamat kepada diri sendiri karena mampu membeli mobil seperti ini. Jutaan orang di luar sana terbayang pun tidak di benang mereka untuk bisa memiliki mobil seperti ini. Mari Pak Rudi, untuk proses selanjutnya saya minta fotokopi KTP-nya." Sambil senyum, arahkan tangan dan tetap percaya diri. Fotokopi KTP dapat Anda ganti dengan closing statement terbaik lainnya sesuai industri dan perusahaan Anda masing-masing. Contoh ketiga, can quit closing technique. Teknik menolak untuk menyerah. Perlu saya ingatkan bahwa teknik ini akan terasa lebih memaksa dan agresif. Karena itu teman-teman, perlu benar-benar berlatih dan menggunakannya di saat yang tepat. Dengan terus berlatih, Anda dapat meraih hasil 10 kali lebih banyak dibandingkan tenaga penjual rata-rata. Misalnya, setelah beberapa bulan Anda berusaha mendapatkan sebuah proyek.
calon pembeli yang bernama Bu Michelle berkata bahwa tidak jadi bekerja sama dengan perusahaan Anda. Sekali lagi, ikuti 5 langkah jitu mengelola keberatan atau penolakan di podcast sebelumnya. Lalu dengan tetap sopan, sambil Anda senyum penuh percaya diri, katakan, Bu Michelle, maaf, saya menolak untuk menyerah. Ibu jadi bekerja sama dengan kami atau saya akan telepon ibu setiap hari sampai ibu bertransaksi dengan kami. Senyum. Maaf ya Bu, minta 1 menit. Saya ulang lagi 3 keuntungan bila ibu bekerja sama dengan perusahaan kami. Lalu secara singkat sebutkan kembali 3 keuntungannya. Lalu katakan, mari Bu Michelle, untuk proses selanjutnya tolong tanda tangan di sini dan di sini. Lalu arahkan tangan, berikan kontrak sambil senyum penuh percaya diri. Teman-teman perhatikan, jika Bu Michelle kembali menolak, dan yes, kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Dan Anda tahu itu, relax saja. Ingat mantra kita, business is a game, sometimes I win, sometimes I learn. Alright, saya tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Bahwa teknik terakhir ini sangat agresif dan beresiko. Teman-teman, sebagai penutup podcast ini, dengarkan ya. Sebagai sales warrior, Anda dan saya bisa saja kehilangan suatu proyek tertentu. Namun pastikan, nama Anda dan saya tidak dilupakan dengan mudah. Caranya be different. Jadilah salesperson yang berbeda dibandingkan jutaan salespeople lainnya, termasuk dalam tahap closingnya. Kemudian sama pentingnya teman-teman, kalaupun Anda kehilangan suatu proyek atau peluang bisnis tertentu, pastikan Anda tidak kehilangan dengan cara prospek bermain, melainkan dengan cara Anda bermain. Sekali lagi, dengan cara Anda bermain. The way you play. Ingat, definisi selling menurut Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, yaitu suatu usaha atau tindakan untuk membujuk atau memengaruhi orang lain agar melakukan suatu tindakan atau menerima suatu ide. Itulah ketiga senjata utama dalam sales warrior using Rave Sales Principles. Pertama, lampaui batasmu dengan berusaha dan bertindak dengan mentalitas seorang prajurit atau pasukan khusus penjualan. Kedua, beri solusimu, karena itulah rahasia terbaik dalam membujuk atau memengaruhi orang lain. Dan ketiga, raih targetmu, sehingga calon konsumen atau calon nasabah berkata, ya, mereka menerima ide Anda dan melakukan tindakan yang menguntungkan bagi semua pihak, yaitu deal, dan terjadilah transaksi penjualan. Teman-teman, kita bertemu kembali di podcast Sales Warrior berikutnya. Until then, remember, business is a game. Sometimes you win, sometimes you learn. Sales Warrior, Sales Elite, compete on value, not price. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Yes!